Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Tia Archana Berginting. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan probabilitas permutasi dan juga perhitungan dalam kombinasi. Dan pada awal-awal terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu probabilitas, permutasi, dan juga kombinasi sebelum masuk ke dalam perhitungannya. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai probabilitas. Apa sih itu probabilitas? Probabilitas adalah cabang dari matematika yang membahas ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, di mana probabilitas itu membantu dalam pengambilan keputusan pada kondisi ketidakpastian, di mana biasanya itu nilai probabilitas itu berada antara 0 sampai dengan 1. Secara matematis, untuk rumus probabilitas itu adalah PA sama dengan NA per NS, di mana PA ini adalah peluang kejadian A, dan NA itu adalah jumlah kejadian yang diinginkan, dan NS itu adalah jumlah seluruh kemungkinan kejadian. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis probabilitas. Yang pertama itu adalah probabilitas sampling, di mana probabilitas sampling ini adalah probabilitas yang berdasarkan rasio antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan yang mungkin, dengan asumsi bahwa semua hasil itu bersifat equiprobable yang memiliki peluang yang sama. Yang kedua ataupun yang B adalah probabilitas empiris, di mana probabilitas empiris ini adalah jenis yang didasarkan pada observasi dan ataupun data historis dari kejadian yang telah terjadi. Dan selanjutnya adalah jenis probabilitas subjektif. Jenis ini merujuk pada estimasi personal berdasarkan opini, pengalaman, ataupun persepsi individu. Selanjutnya kita bahas mengenai aturan dasar perhitungan dalam probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan, di mana untuk penjumlahan itu secara rumus itu dirumuskan yaitu P, di mana untuk aturan penjumlahan itu rumusnya adalah P A gabungan B sama dengan P A tambah BP PB. Baik, saya ulangi ya teman-teman. Untuk aturan penjumlahan itu rumusnya P A gabungan B sama dengan P A ditambah PB dikurang P A irisan B, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung peluang terjadinya A atau B. Jika ada irisannya, itu adalah kejadiannya bersamaan dan harus dikurangi agar tidak dihitung dua kali. Dan untuk aturan selanjutnya itu adalah aturan perkalian, di mana aturan perkalian ini dibagi dua untuk kejadian independen dan dependen, di mana untuk kejadian independen itu rumusnya adalah P A irisan B sama dengan PA dikali PB, di mana rumus untuk kejadian independen ini biasanya itu digunakan jika dua kejadian itu tidak saling memengaruhi. Selanjutnya untuk kejadian dependen, rumusnya itu PA irisan B sama dengan PA kali PB per A, di mana untuk kejadian dependen ini biasa digunakan untuk jika kejadiannya itu dipengaruhi oleh jika kejadian kedua itu dipengaruhi oleh kejadian pertama. Jadi perbedaannya adalah untuk aturan perkalian kejadian independen digunakan jika kejadiannya itu tidak saling mempengaruhi, sedangkan dependen itu digunakan jika kejadian itu saling mempengaruhi antara kejadian satu dan kedua ataupun kedua yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam permutasi. Permutasi adalah penyusunan objek dengan memperhatikan urutan. Jadi jika urutannya berubah maka hasilnya dianggap berbeda. Untuk permutasi juga ada 3
ada beberapa rumus, yaitu untuk permutasi R dan dari N. Rumusnya itu adalah Pn, R ataupun PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana untuk N itu adalah jumlah total objek dan R itu adalah jumlah objek yang disusun, sedangkan faktorial, tanda faktor itu adalah faktorialnya, di mana untuk permutasi R dari N ini biasa digunakan ketika memilih dan menyusun sebagian objek dari total objek yang tersedia. Dan untuk yang kedua adalah permutasi N unsur, di mana rumusnya itu adalah Pn sama dengan N faktorial. Jadi untuk permutasi N unsur ini rumusnya itu sederhana, cukup kita N faktorialkan aja. Jadi biasanya untuk permutasi N unsur ini digunakan jika semua objek itu disusun dan urutannya itu diperhatikan. Selanjutnya yang ketiga adalah permutasi berulang. Secara matematis rumusnya itu adalah P sama dengan N pangkat R. Permutasi berulang ini juga biasa digunakan jika objeknya itu dapat dipilih kembali ataupun bisa kita ulangi, dipilih kembali objek yang akan dipilih. Yang keempat, contoh permutasi ataupun perhitungan permutasi adalah permutasi dengan unsur yang sama, di mana rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per N1 faktorial N kali N2 faktorial dikali N3 faktorial. Untuk permutasi dengan unsur yang sama ini digunakan jika terjadi ataupun jika terdapat unsur yang sama dalam penyusunannya. Yang kelima adalah permutasi siklis ataupun melingkar, di mana rumusnya itu adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Permutasi siklis ini digunakan untuk penyusunan melingkar, contohnya duduk mengelilingi meja. Jadi untuk penggunaan permutasi siklis ini biasakan untuk penyusunannya itu melingkar. Dan berikutnya kita masuk ke dalam materi kombinasi, yaitu kombinasi ini adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan, di mana urutan itu tidak mempengaruhi hasil. Kalau tadi permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu urutannya itu tidak mempengaruhi hasilnya. Maka rumus kombinasi itu adalah Cn, R ataupun Cnr sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial, di mana N itu adalah jumlah total objek dan R itu adalah jumlah yang dipilih. Contohnya untuk kombinasi itu adalah misalnya ada 5 calon dalam audisi penyanyi, yaitu berinisial A, B, C, D, E. Kemudian terdapat 3 orang yang akan terpilih. Berapa banyak kemungkinan susunan yang dipilih dari kelima calon audisi? Maka pembahasannya di dalam kombinasi kan urutan itu tidak diperhatikan, maka tidak masalah susunannya itu ABC ataupun ACB ataupun BCA. Maka masukkan kita ke rumus, yaitu CNR sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N kurang R faktorial, di mana C35 itu adalah 5 faktorial. Kita substitusikan ke rumus, maka kita dapat hasilnya 5 kali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial, itu adalah 10 kombinasi. Berikutnya adalah jenis kombinasi. Yang pertama, kombinasi tanpa perulangan dan juga kombinasi pengulangan. Untuk kombinasi tanpa pengulangan itu rumusnya CNR sama dengan N sama dengan kombinasi secara umum, sedangkan untuk kombinasi pengulangan itu C yaitu N tambah R kurang 1 faktorial per R faktorial kurang N kurang 1 faktorial. Berikutnya kita masuk ke dalam soal kasus. Diketahui soalnya seperti berikut, jawabannya A, B, C, D, atau E. Maka jawabannya kita langsung saja. Jawabannya itu adalah A, karena yang ditanya itu probabilitas, maka kita masukkan ke rumusnya, kita substitusi datanya, maka hasilnya itu adalah 0,25. Jadi sudah tahu kan, jadi untuk rumus probabilitas yaitu jawabannya A. Selanjutnya soal yang kedua seperti berikut, diketahui penyusunan pada dokumen. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi jika urutannya itu diperhatikan? Jawabannya adalah C, karena
urutannya itu diperhatikan maka kita menggunakan rumus permutasi n unsur, di mana rumusnya Pn sama dengan n faktorial, n kita ada 4, maka kita masukkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal ketiga, kita punya data yaitu terdapat 10 petugas dan akan 3 dipilih untuk mengikuti pelatihan tanpa memperhatikan jabatannya atau urutannya. Maka jawaban yang benar adalah D, karena rumusnya itu kita menggunakan rumus kombinasi, karena urutan itu kita tidak perlu perhatikan dalam soal. Kita ketahui datanya yaitu N10, R3, kita masukkan ke dalam rumus, kita substitusikan, maka kita dapat hasil akhirnya itu adalah 120. Maka jawabannya itu adalah D. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah probabilitas itu biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan suatu kejadian, sedangkan permutasi digunakan jika urutannya diperhatikan dan kombinasi digunakan jika urutan itu tidak diperhatikan. Pemahaman ini akan probabilitas permutasi dan kombinasi sangat penting dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan juga dalam bidang kesehatan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.